Polarisasi pemilu di era media sosial antara strategi dan kekisruhan. Di zaman digital ini, pemilihan umum bukan sekedar kontes politik, melainkan juga arena perang narasi di media sosial. Fenomena cebong versus kampret pada pemilu 2019 dan kehadiran film dokumenter kontroversial seperti Sexy Killer dan Dirty Vote telah membuktikan bahwa pertarungan politik semakin melibatkan emosi publik dan mengandalkan strategi yang memanfaatkan media sosial secara intensif. Tapi, apa dampaknya bagi demokrasi kita? Yang pertama, polarisasi, drama politik yang tak ada habisnya. Polarisasi politik ibarat sinetron panjang tanpa akhir, seperti tagar, cebong, dan kampret yang memecah belah masyarakat. Kita melihat bagaimana dukungan politik bertransformasi menjadi identitas yang menentukan kami versus mereka. Ini bukan lagi tentang siapa calon terbaik, melainkan siapa yang bisa berargumen paling keras di media sosial. Kedua, media dokumenter dari layar kaca ke hati rakyat. Film dokumenter seperti Sexy Killer dan Dirty Vote menambah bumbu dalam subpolarisasi ini. Dengan narasi yang kuat dan visual memikat, film-film ini lebih dari sekadar tontonan. Mereka adalah alat yang efektif untuk mempengaruhi opini publik. Siapa sangka, karya seni bisa jadi senjata politik ampuh. Wow! Yang ketiga, media sosial, arena baru pertarungan politik. Media sosial telah menjadi gelanggang utama tempur politik. Di sini, informasi berlomba-lomba menarik perhatian dan tidak jarang fakta jadi korban. Dengan beberapa klik saja, kita bisa menyebarluaskan informasi, benar atau tidak. Hebatnya lagi, media sosial ini seperti pisau bermata dua. Dia mengedukasi, tetapi juga bisa memecah belah. Keempat, respon masyarakat antara dukung dan kritik. Masyarakat kita pun terbagi. Ada yang melihat film-film seperti Dirty Vote sebagai pencerahan politik, sementara yang lain menilainya sebagai manipulasi yang meresahkan. Bagaimana kita bisa merespon tren ini? Sangat tergantung pada dari mana kita melihatnya. Kelima, demokrasi di persimpangan. Di tengah semua ini, demokrasi kita terletak di persimpangan. Polaritas yang tercipta bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan mengurangi ruang untuk dialog konstruktif. Ketika politik hanya tentang menang atau kalah, kita sebenarnya kalah. Pemilihan umum di era digital bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana kita sebagai masyarakat bisa melalui proses demokrasi ini dengan bijak. Di tengah hiruk-pikuk media sosial dan polarisasi politik, mari kita jaga esensi demokrasi, dialog, toleransi, dan kebersamaan. Karena di akhir hari, kita semua berada di kapal yang sama, berlayar di lautan bernama Indonesia. Mari kita sambut pemilu bukan sebagai ajang perpecahan, melainkan sebagai festival demokrasi di mana setiap suara dihargai dan setiap pilihan dihormati. Pemilu damai, pemilu 2024.